Malam minggu pergi plesiran, pakai jas, pakai sepatu. Apa kabar abang none sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang none, saya punya tebak-tebakan nih. Rebana apa yang punya emak? Dia tahu tuh, bener, rebana biang. Nah, rebana biang ini adalah salah satu kesenian Betawi yang merupakan seni alat musik rebana yang terdiri dari 3 buah rebana yang ukurannya berbeda-beda. Nah, yang paling besar ini yang disebut rebana biang. Kalau kita bicara kesenian Betawi dan khususnya seni perkusi, seni rebana, maka kita mengenal beberapa rebana. Untuk ngarak misalnya ada rebana ketimpring, ada rebana hadro, ada rebana budra, ada rebana maulid, ada rebana biang. Nah, si rebana biang ini memang konon dia sudah ada berkembang di kawasan Betawi ini paling enggak pada abad 18. Rebana biang itu datang ke Ciganjur itu tahun 1825. Nah, kebetulan yang nerima itu Bapak Haji Damong. Nah, rebana biang itu terdiri dari 3 alat. Pertama biangnya nih, yang kedua gendung, yang ketiga kotek. 3 itu beda-beda fungsinya. Kalau di modern sekarang, kalau biangnya itu bassnya, kalau koteknya itu melodi, gendungnya itu ritme. Nah, rebana biang itu ukurannya beda-beda. Kalau biangnya itu ukurannya 52 cm, koteknya itu 42 cm, dan gendungnya itu 32 cm. Jadi rebana biang itu punya ciri khas 10 cm sih perbedaannya. Memang si rebana ini dulunya itu oleh masyarakat kita sebagai media pendukung utama dalam kegiatan tarekat. Karena memang dia punya irama itu, iramanya pentatonik, diatonik begitu ya. Karena memang dengan irama yang seperti itu ada alunan suara yang membangkitkan rasa penyerahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Untuk ekspresi memperlihatkan kerendahan hati, kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa itu, maka muncul seni tari yang disebut dengan tari belenggo. Tari belenggo itu tari yang pendek-pendek. Tari yang pendek-pendek, kakinya pendek-pendek gitu. Nah, itu mensimbolkan bahwa kamu manusia sebesar, sehebat, sejago, sekaya apapun kamu, siogianya merendah-rendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Pada awalnya, rebana biang ini dipakai untuk kegiatan keagamaan seperti tarekatan. Namun seiring waktu, rebana biang ini dipakai juga untuk acara-acara keriaan atau hajatan seperti pernikahan, sunatan, mauludan, dan lain-lainnya. Alat musik rebana sendiri datang ke Indonesia dibawa oleh imigran dari Gujarat. Dan di Indonesia sendiri, khususnya masuk ke Banten sekitar 1860, rebana biang itu dipakai untuk mengiringi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkembang lagi menjadi seni budaya yang berkembang untuk iring-iringan pengantin dan juga sunatan dan lain-lain. Dan memang kemudian fungsi dari rebana biang ini di kemudian hari terutama masuk abad 20 tahun 1900-an, kemudian tahun 1960-an, 70-an, 80-an itu memang menjadi bertambah fungsinya. Dari fungsi yang dia mengiringi sebagai media pendukung utama untuk melakukan tarekat, kesufian, gerakan kesufian itu, maka dia berubah menjadi misalnya ditanggap dalam sebuah majelis
Misalnya ada yang mau ngawinin, dia dipanggil untuk majelis. Di sambil nanti ada menari-narinya, juga ada di samping menari dia juga mengiringi silat. Kemudian juga ya dalam sunatan, misalnya sunatan, kawinan, kemudian ya macam-macam, 7 bulan kadang-kadang, atau hari-hari besar Islam. Dalam beberapa kali saya menyaksikan satu grup kesenian rebana biang yang dipimpin oleh Pak Abdurrahman dari Jakarta itu, saya lihat ada tahun baru Islam dia ikut main. Ada maulid dia ikut main. Ada ini dia lagi nuzulul Quran di bulan puasa dia ikut memeriahkan acara-acara seperti itu. Jadi memang dia karena dia rebana itu sangat kuat dengan apa namanya, dengan keislaman, maka dia memang lebih sering dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keislaman, hari-hari besar Islam. Kalau saya membaca buku, misalnya buku Peta Seni Budaya Betawi yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan tahun 1984-an, itu ada misalnya di kampung ini ada rebana biang, 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 di Bojong ada rebana biang, di kampung Depok Ujung ada rebana biang, di kampung ini ada rebana biang. Jadi banyak, kira-kira ada 12-15 grup. Tapi masuk abad 21, tahun 2000-an misalnya, itu kita sudah nggak punya lagi tim-tim rebana biang seperti itu. Regenerasi seni tradisional, khususnya seni budaya Betawi, pada umumnya mengalami kendala di regenerasi satu ke generasi lainnya, karena pada umumnya regenerasi itu sendiri hanya turun-temurun dari satu lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi atau cara-cara yang kreatif agar bisa merangkul masyarakat yang lebih luas lagi untuk meneruskan perkembangan dari seni budaya Betawi, khususnya rebana biang. Kalau kegiatan sanggar masih rutin latihan tuh tiap malam Sabtu, latihan terus sih, nggak berhenti walaupun kita nggak ada job, namanya ngelestarin budaya itu tetap jalan. Kalau saya kan lihat zaman juga, jadi kalau saya itu rebana biang itu saya campur dulu nih, jadi biar anak muda itu tertarik. Kalau saya kasih rebana biang aja, anak muda zaman sekarang, apa nih rebana begini doang. Jadi kalau saya caranya itu dengan cara saya gabung-gabungin dulu, biar dia tertarik sendiri, pengen dong, kita lama-lama begitu. Misalnya rebana biang nih, saya campur marawis, terus saya campur barang bekas, saya campur gitar, drum, alat-alat musik modern itu saya jadi satu. Barang bekas itu pakai ember, terus pakai gendang juga, pakai suling Sunda, terus pakai drum. Dan alhamdulillah itu masuk 5 besar di tingkat nasional. Dan memang secara rutin pemerintah itu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, dan khususnya juga yang kita bicarakan saat ini adalah pelatihan seni perkusi, yaitu rebana. Sebetulnya yang ada pelatihan semua rebana, ada rebana qosidah, rebana burdah, rebana hadroh, marawis, termasuk di dalamnya juga rebana biang. Tapi memang sejak tahun 2000-an itu sampai datangnya Covid, terakhir itu dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, pada tahun 2019 ada rencana lagi, tapi dari selama itu diselenggarakan, memang ada beberapa yang cukup berhasil, 1212. Tapi itu bukan grup ya. Kalau mereka bikin satu grup mungkin akan keren. Tetap saja sampai sekarang upaya pembinaan oleh pemerintah yang melibatkan lembaga kebudayaan Betawi, yang melibatkan akademisi, ahli-ahli musik tradisi, ahli-ahli musik kontemporer, mereka dilibatkan untuk ini. Keberhasilan dari upaya ini masih jauh dari tujuan yang diharapkan oleh penyelenggara, yaitu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau buat saya, pertama buat pemerintah itu harus lebih dikenalin lagi ke setiap sekolah-sekolah universitas lah gitu. Terus buat anak muda jangan malu main rebana biang, alat musik tradisi itu kok nggak kampungan kok. Alat tradisi itu kok bisa kita campurin dengan alat musik modern gitu-gitu. Kalau saya pribadi sama anggota itu pernah ke Australia, terus ke Toraja, Bali, Jogja, itu main rebana, gabung sama Indonesia National Orchestra. Orang-orang luar tuh, ternyata rebana 3 gini doang tuh bisa enak gitu suaranya gitu. Jadi antusiasnya tuh lebih wah gitu, karena ada keunikan sendiri dengan 3 rebana itu, suaranya tuh bisa padat begitu, bisa enak didengar gitu. Terus bisa dibawa musik kemana aja, kita bisa buat ke jazz, pop, bisa ke rock juga.
Jadi bisa macam-macam lah. Bersama dengan Dinas Kebudayaan, kami bersama-sama mengangkat Rebana Biang untuk menjadi warisan budaya tak benda Provinsi DKI Jakarta. Harapan kami ke depan Rebana Biang ini ada regenerasi dan juga punya kreasi-kreasi terbaru yang inovasinya juga kita tunggu, yang menjadi menambah kekayaan kebudayaan Betawi di masa yang akan datang. Rebana Biang adalah sebuah aktivitas berkesenian dari masyarakat Betawi yang saat ini perlu dilestarikan keberadaannya. Generasi-generasi muda khususnya yang tertarik terhadap sejarah, bagaimana mengembangkan minat dan bakatnya di bidang musik, Rebana Biang menjadi salah satu solusi bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan aktivitas seni budaya yang perlu kita rawat bersama. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga bagaimana aktivitas berkesenian dengan menggunakan Rebana Biang ini bisa dinikmati bukan hanya saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Meskipun perkembangan Rebana Biang masih terhambat di masyarakat, namun masih ada prestasi yang tertoreh di kancah internasional dari generasi muda yang terus melanjutkan seni budaya tradisi Rebana Biang. Prestasi seni budaya Rebana Biang yang menorehkan prestasi hingga kancah internasional perlu diapresiasi dan menjadi pemicu untuk kita lebih mencintai, menjaga, dan mengembangkan seni budaya Betawi Rebana Biang ini. Baik Abang None, saya kasih pantun lagi nih. Main rebana di Mauludan, Mauludannya di Masjid Setu. Saya Rahma mau pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Benyamin Suhaib selalu punya visi dan misi. Apaan tuh visi dan misinya? Ya tentunya promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran seni budaya Betawi. Dari situ kita selalu bekerja sama dengan sanggar-sanggar, ya kan? Terus sama LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah dari situ tentunya dong nggak lupa kita minta bantuan atau dukungan ya dari Dinas Kebudayaan DKI. Setelah itu kita kumpulnya, kita rame-rame, kita punya sepakatan. Apaan tuh kita sepakatan? Kita bikin pelatihan-pelatihan, bikin lomba. Ya. Nah, setelah itu kita bikin apa nih? Pagelaran. Pagelaran apa? Pagelaran seni budaya Betawi. Itu yang harus kita pertahankan. Soal rebana apa nih? Soal Rebana Biang, ya kan ya. Ketukan dan nadanya bikin kita kusuk nih, ya, mengingat Sang Pencipta. Ajarin tuh generasi muda, ya, supaya bisa mainin rebana, ya. Seni budaya Betawi yang